Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat, dengan saya Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito Yogyakarta. Kita lanjutkan tentang infeksi, tentang bagaimana tubuh bisa melawan infeksi, yaitu dengan pasukan kekebalan. Pasukan kekebalan tubuh melawan kuman, itu kita sudah tahu kan yang kemarin, ada beberapa lapis dan bisa diberikan bantuan dari luar, yaitu imunisasi pasif dengan injeksi antibodi. Luar biasa injeksi antibodi ini, bisa siap pakai, manjur, tetapi sayang sekali tidak awet. Hanya beberapa hari bisa berada dalam tubuh, setelah itu hilang. Kalau kita mengandalkan bantuan injeksi antibodi ini ya kurang pas. Meskipun manjur kurang pas. Kenapa kurang pas? Kan sakit dulu, menderita dulu, opname dulu, rawat inap dulu. Rugi kan? Opname tentu saja mahal dan ya tidak nyaman lah. Apalagi kalau sampai opname di ICU ya tidak nyaman. Lalu ya kadang-kadang ya di situ terpisah, tidak boleh ditengok segala macam. Lagi pula harga sediaan obat yang mengandung antibodi ini biasanya mahal. Rugi di penderitaan kita, rugi di ongkos, rugi di stres psikis dan sebagainya. Kenapa kita nunggu sakit baru disuntik antibodi? Tidakkah lebih baik kita bersiap jauh-jauh hari? Lagi pula yang biayanya lebih murah ada, yaitu waktu masih sehat diberi injeksi untuk merangsang sistem imun siaga sebelum jatuh sakit, yaitu imunisasi aktif dengan suntikan vaksin. Vaksin itu apa? Vaksin itu antigen, bagian dari kuman yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kalau kemasukan antigen, tubuh akan membuat antibodi kuman yang menyerang itu, yang diperkirakan akan menyerang itu. Jadi akan bereaksi terhadap antigen. Maka ya seolah-olah reaksi tubuh itu dilatih untuk melawan kuman. Lalu tubuh akan membuat antibodi untuk melawan kuman tersebut. Sehingga pemberian vaksin tersebut disebut imunisasi aktif. Kenapa aktif? Karena tubuh membuat antibodi. Tubuh dilatih untuk membuat antibodi. Saat vaksin masuk, perangkat kekebalan tubuh akan mengenalinya sebagai zat asing, lalu menghancurkan penyusup zat asing itu, lalu mengingat, memori antibodi itu akan mengingat ini. Misalnya vaksin COVID, ya mengingat antigen COVID. Jadi kalau besok antigen COVID yang asli
yaitu kuman itu, virus COVID itu datang, itu sudah terlatih. Nah, ini kok sama dengan dulu kan? Kok sama? Sama dengan vaksin dulu yang penyusup abal-abal itu. Karena perangkat kekebalan tubuh sudah mengenalnya, maka sang penyusup asli segera bisa disergap dan dihancurkan. Nah, proses terbentuknya antibodi itu biasanya memakan waktu beberapa pekan. Jadi nggak bisa disuntik vaksin hari ini, besok sudah kebal. Nggak bisa, itu ada proses waktu. Misalnya 2 pekan, lalu 2 pekan berikutnya sudah kebal. Apakah antibodi akan menetap dalam waktu lama? Belum tentu. Kalau antibodi COVID menetapnya dalam waktu 8 bulan. Tapi ada antibodi penyakit lain yang bisa menetap seumur hidup. Kita bisa bertanya tuh, apakah betul 100% bisa ditangkis kalau betul-betul penyakit itu datang? Nah, ini dilemanya di sini, masalahnya di sini. Kadang-kadang kuman penyerang itu amat kuat atau amat banyak atau pandai. Dia berubah, dia mutasi. Karenanya bisa menembus sebagian perangkat pertahanan tubuh. Meskipun sudah mendapatkan vaksin. Kalau keadaannya begini, antibodi yang sudah terbentuk tidak bisa menahan 100% daya rusak kuman. Hanya sebagian yang bisa ditahan. Jadi, manusianya sakit tidak? Sakit, tetapi tidak begitu parah karena sebagian sudah ditahan. Seandainya sakit, dalam keadaan sudah divaksin, maka penyakitnya akan jauh lebih ringan. Saat vaksin memasuki tubuh manusia, kita harus ingat, vaksin yang masuk itu adalah antigen, bagian dari kuman. Maka ya ada efek seperti infeksi ya, seperti nyeri, bengkak, demam, otot pegal, lesu, dan sebagainya. Kita menyebutnya efek samping vaksin, atau dalam istilah di Indonesia kita kenal sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi biasanya efek itu tidak berbahaya dan dapat diatasi dengan obat-obat sederhana. Lagi pula vaksin itu kan sudah uji klinis ya, udah lolos. Meskipun demikian, adanya kemungkinan terjadinya efek samping itu bagi sebagian orang tetap menakutkan. Ya, memang ada orang yang takut kepada obat atau kepada suntikan. Disuntik vitamin saja takut, ya ada kan? Minum obat saja takut, ada juga. Maka ya, tidak semua orang mau atau berani menerima vaksin. Demikianlah video edukasi kesehatan kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.